Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada tenggelam di dalam kesenangan, kenyamanan kehidupan dunia ini, membuat manusia pada umumnya hampir-hampir tidak pernah lagi berpikir bahwa hidup di dunia ini pasti akan berakhir. Dan kalau kita mau jujur, di mana kita hidup sebagai orang percaya, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Nah saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, selama saudara hidup di dunia ini, apa yang saudara sudah buat dengan hidupmu? Jangan sampai di akhir kehidupan ini saudara baru nanti akan menyesal. Mengapa selama ku hidup di dunia, aku tidak memperkarakan, aku tidak mempersoalkan cara hidupku secara benar di hadapan Tuhan? Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena kita harus menyadari bahwa menghadap pengadilan Tuhan itu adalah hal yang pasti. Sekali lagi dengar baik, menghadap pengadilan Tuhan itu adalah hal yang pasti saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10, mari kita lihat. Firman Tuhan katakan sebab kita semua harus, perhatikan saudaraku, ada kata harus di situ ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jangan sampai di akhir kehidupan nanti ya, setelah berada di kekekalan, saudara baru menyesali. Mengapa saya tidak mempersoalkan hidup saya selama ini? Mengapa saya tidak memperkarakan hidup saya selama ini secara benar di hadapan Tuhan? Saudara ingat baik, kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindarinya. Saudara tidak bisa menghindari pengadilan Kristus hanya karena saudara orang Kristen, hanya karena saudara orang percaya. Firman Tuhan katakan kita semua harus. Itu yang harus kita perhatikan. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kalau demikian, kenapa sekarang saudara tidak memperkarakan hidup saudara? Kenapa sampai saat ini saudara masih tetap hanyut, tenggelam di dalam kesenangan hidup dunia, tanpa merasa cemas, tanpa merasa takut, tanpa merasa gentar sedikit pun di hadapan Tuhan bahwa nantinya saudara akan menghadap takhta pengadilan Kristus? Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus dan kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari ini. Siapapun kita saudaraku, sekalipun kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, semuanya harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Pendeta sekalipun harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Itulah kenapa saya tidak pernah bosan-bosannya memperingatkan akan hal ini kepada saudara. Kalau saudara tidak mau memeriksa hidupmu saat ini, kalau saudara masih tenggelam di dalam kehidupan dunia ini dengan segala kesenangannya, saya mau bertanya, bagaimana kalau saat ini tiba-tiba waktu hidup kita berakhir? Sebab tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan waktu itu akan tiba dalam kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau saat ini saudaraku, waktu itu berakhir dan kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum terlambat, kita harus menyadari akan hal ini. Jangan masa bodoh lagi. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu,
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Coba periksa diri kita. Saat ini apakah kita di dalam keadaan berjaga-jaga? Kenapa firman Tuhan katakan supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Sebab saudaraku, ketika kita berhadapan dengan Bapa di sorga, ketika kita ada di hadapan takhta pengadilan Kristus, kita akan melihat kehidupan kita semuanya telanjang di hadapan Bapa. Dan ketika semua itu terbuka di hadapan Tuhan, dan ternyata kehidupan kita ditemukan tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita tidak serupa dengan Tuhan Yesus, atau kita tidak ditemukan sama seperti Kristus, kita tidak ditemukan sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka dengan sendirinya kita akan ditolak oleh Allah. Dan saat itu seperti yang firman Tuhan katakan, Allah akan berterus terang dan Ia akan berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23 mencatat itu dengan sangat jelas. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus jujur memeriksa keadaan hidup kita saat ini. Kalau saat ini kita hidup sebagai orang yang kaya, ya, orang yang ada di dalam kelimpahan, kita punya pangkat, jabatan, kita terhormat, saya mau katakan saudaraku, itu tidak bernilai. Jangan sombong. Periksa hidupmu, periksa hatimu. Apakah engkau sudah hidup sama seperti Kristus hidup atau belum? Kalau tidak, hidupmu akan binasa di kekekalan. Oleh sebab itu saya mau ingatkan sekali lagi kepada saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu di dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan hidup saat ini. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Kita harus mau memperbaiki seluruh keberadaan hidup kita sebelum terlambat, sebelum waktu Tuhan itu datang dengan tiba-tiba menjemput kita dan kita ditemukan dipandang hina di hadapan Tuhan karena hidup kita tidak berkenan. Pada akhirnya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Bertobatlah sebelum terlambat, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.